warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu serta adik-adik sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Husna yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farah Abu Abdillah Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau bermadhab Maliki yang populer dengan sebutan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hadza babun, ini adalah bab menjelaskan tentang bahwa al-mu'minu, seorang mukmin itu yamutu mati bi'irqil jabin, dengan keringat pada dahinya atau pada keningnya. Jadi ini kita bicara tentang tanda-tanda kematian seorang mukmin atau tanda-tanda husnul khatimah. Jadi tanda-tanda husnul khatimah antara lain ini, yaitu mati dalam keadaan keningnya ada keringatnya, dahinya ada keringatnya. Itu diantaranya. Sebentar. Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis an Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqala, beliau bersabda, al mu'minu, seorang mukmin, yamutu, ia mati, bi'irqil jabin, dengan ada keringat di dahinya. Kharrajahu at-Tirmidzi, telah mengeluarkan hadis ini siapa? Imam at-Tirmidzi. Waqala, dan beliau berkata, fihi, tentang hadis ini, hadisun hasanun, hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis hasan bisa diamalkan sebagaimana hadis sahih atau kama qala.
Para ulama menjelaskan kenapa kok orang yang beriman itu diantara tanda kematiannya yang husnul khotimah itu adalah ada keringat di dahinya. Yang pertama karena merasa malu kepada Allah. Jadi perasaan dosanya banyak gitu ya. Kok diberi balasan surga. Nah, terus karena merasa malu kepada Allah, maka dahinya berkeringat karena anggota tubuh bawah ini mati semua. Saya pernah terangkan di sini hadisnya riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, hadisnya sahih dari semua jalur riwayatannya kata Imam Al-Qurtubi. Kalau yang versi Ahmad, orang mati itu nyawanya dicabut dari arah ubun-ubun, tapi yang ketarik dari arah kaki. Ketika sampai sini, falaula idza balaghatil hulqum, Al-Waqiah ayat 83, berhenti sebentar melihat tempat tinggalnya. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tandurun. Nah, orang beriman tuh ngelihat surga itu merasa enggak pantas. Perasaan saya ini banyak dosanya, kok oleh Allah dikasih banyak gitu. Malu dia. Karena merasa malu terus berkeringat dahinya itu. Karena yang anggota tubuh bawah sudah mati. Nah, itu menurut sebagian para ulama menjelaskan demikian. Ada juga yang mengatakan bahwa yaitu bagian dari tanda husnul khotimah itu sendiri. Karena rasa sakit yang luar biasa saat sakaratul maut itu menyebabkan orang-orang beriman rontok habis dosanya. Nah, karena anggota tubuh yang lain memang sudah mati, yang tersisa keringat masih ada di dahinya, maka itu yang terjadi pada yang bersangkutan. Nah, ini nanti berbeda dengan orang-orang kafir. Walaupun saya lebih condong pada yang pertama tadi, yaitu berkaitan dengan rasa malu kepada Allah karena diberi banyak nikmat oleh Allah, namun perasaan dirinya itu amalnya nggak banyak gitu loh, dikasih banyak oleh Allah malu gitu. Maka dahinya berkeringat. Sebenarnya tanda-tanda husnul khotimah itu banyak ya, tidak hanya ini saja. Misalnya ini dalam catatan yang saya kutip. Yang pertama, saya punya bukunya sebenarnya ada 18 tanda husnul khotimah, cuman kesingsal di mana bukunya lupa saya. Cuman ini beberapa catatan yang sempat saya catat. Yang pertama, mengucapkan kalimat syahadat saat akan meninggal, minimal la ilaha illallah. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Hadisnya riwayat Abi Dawud, hadisnya sahih. Ustaz, lalu bagaimana dengan orang yang ketika matinya gak nyebut la ilaha illallah tapi nyebut Allah, Allah, Allah? Termasuk husnul khatimah juga enggak? Kalau Anda nanya saya, iya, itu termasuk husnul khatimah juga. Karena saya pernah baca hadisnya Sahih Muslim, seingat saya hadisnya Sahih Muslim. Kalaupun bukan Imam Muslim yang meriwayatkan, yang saya baca hadisnya Sahih atau kamakal, mati yang indah itu adalah mati sementara lisan dalam keadaan berzikir kepada Allah. Jadi mati yang indah itu adalah mati saat mati lisan sedang berzikir kepada Allah. Menyebut nama Allah, Allah, Allah itu bagian dari zikir kepada Allah. Sehingga itu termasuk mati yang indah. Seingat yang saya baca hadisnya Sahih Muslim. Kalaupun bukan Imam Muslim yang meriwayatkannya, seingat saya riwayatnya sahih kata para ulama. Itu diantaranya. Kalau talqin itu bukannya la ilaha illallah. Oh ya, kalau talqin la ilaha illallah, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Betul, tidak salah. Kalau mau lengkap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi minimal talqin itu la ilaha illallah. Tapi fakta di lapangan, saya pernah menyaksikan nenek saya sendiri dari jalur ibu itu meninggal di hadapan saya, mengucap lafaz Allah 3 kali. Allah, Allah, Allah. Kalau saya ditanya husnul khatimah, husnul khatimah. Kalau suami beliau, kakek saya, lengkap la ilaha illallah. Kalau istrinya, nenek saya itu mengucap Allah, Allah, Allah. Itu di hadapan saya. Itu husnul khatimah juga.
Tapi bukan jalur yang hadis ini, jalur hadis yang sahih yang lain tadi itu, di mana mati yang indah itu kata Nabi au kama qala adalah mati sementara lisannya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping nanti ada tanda husnul khotimah itu antara lain adalah orang yang mati sedang beramal soleh. Nah, nyebut nama Allah itu sedang beramal soleh. Karena perintah Allah di surah Al-Ahzab ayat 41 itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hei orang-orang yang telah beriman, ingat dan sebutlah Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dengan sebutan yang sebanyak-banyaknya. Maka orang yang menyebut nama Allah itu bagian dari zikir itu sendiri yang berpahala. Jadi enggak benar itu kata-kata sebagian orang di video yang viral itu yang mengatakan, apa itu zikir Allah enggak ada pahalanya. Sementara Al-Quran di surah Al-Ahzab ayat 41 menyuruh kita untuk menyebut dan mengingat Allah dengan sebutan yang sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sahabat Bilal ketika disiksa oleh Abu Jahal CS, dia nyebut apa? Ahad, ahad, ahad. Itu kan nama Allah. Allah kan nyebutnya sama dengan nyebut begitu kan? Ahad, ahad, ahad. Itu nama Allah. Nah, makanya saya ulang, termasuk mati yang indah adalah kalau lisannya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita semua husnul khatimah, syahid di jalan Allah. Amin Allahumma insyaallah. Yang kedua, meninggal dunia dengan kening berkeringat. Ini hadisnya sudah kita bahas ya. Ini memang ada penjelasan di antaranya seperti yang saya katakan tadi, merasa malu kepada Allah itu. Di samping beratnya sakaratul maut yang berarti penghapusan dosa bagi orang-orang yang beriman. Jadi dia merasa malu kepada Allah karena dosanya diampuni semua, itu malu. Karena orang Allah itu kalau menghendaki, kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini, beliau mengatakan kalau Allah menghendaki seorang itu menghadap kepada Allah dengan 0 keburukan, sementara taubatnya kurang, amal solehnya kurang, itu kadang Allah puncai dengan mati yang sangat menyakitkan supaya rontok dosa-dosanya sampai habis menghadap kepada Allah dalam keadaan 0 keburukannya. Nah, orang beriman merasa malu kepada Allah karena begitu banyak dosanya kok diampuni. Itu diantaranya. Yang ketiga, meninggal dunia pada malam atau hari Jumat. Jadi meninggal pada malam atau, tapi ingat ya, dalam kebaikan. Saya pernah nonton berita ada begal di Tangerang, begal ketangkep mati malam Jumat. Itu bukan syahid, sangit itu. Karena sedang begal, sedang maksiat. Allahu Akbar. Dari Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahullahu fitnatal qabri." Tidak seorang muslim pun yang mati pada hari Jumat atau malam Jumatnya kecuali Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu bisa berarti pertanyaan kubur, bisa berarti siksa kubur, fitnah kubur itu. Jadi fitnah kubur bisa berarti pertanyaan kubur, bisa berarti siksa kubur. Nah, orang yang mati di malam Jumat atau di hari Jumat dalam kebaikan ya, maka dia berarti husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini bukan satu-satunya tanda ya. Jangan terus kita beranggapan, wah sayang bapak itu mati hari Kamis, kurang dikit lagi Jumat itu. Jangan begitu. Tanda husnul khotimah itu banyak. Termasuk mati sebagai pengurus masjid, mati sebagai pengurus musola, mati masih sebagai pengurus majelis taklim, mati sebagai donatur masjid, donatur musola, donatur majelis taklim, donatur pesantren. Itu mati yang keren itu. Mati terstatuskan sebagai orang yang masih terlibat dalam perjuangan di jalan Allah. Jangan salah. Makanya saya sering bilang di awal kajian kita kan, di antara kiat mati husnul khotimah adalah libatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Nah, ngaten nggih?
Apa jadi pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah, donaturnya, atau jamaah aktifnya misalnya, monggo dipilih mau. Itu potensial kita insya Allah dan semoga husnul khatimah. Yang keempat disebut syahid selain syahid di medan perang. Jadi disebut syahid selain syahid di medan perang. Maksudnya apa? Ada orang mati dalam perjuangan di jalan Allah, tapi bukan dalam konteks perang, tapi dalam perjuangan seperti tadi, menjadi pengurus masjid tadi contohnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyuhadau khamsatun." Orang yang mati syahid selain dari orang yang mati syahid dalam peperangan ya, itu ada lima model orang. Yang pertama al-mat'un, orang yang kena penyakit yang sedang mewabah atau penyakit taun. Kemarin Covid itulah. Wal mabtun, orang yang sakit perut. Orang yang sakit perut. Pernah ada seorang ulama menjelang wafatnya beliau mengeluhkan bagian bawah perutnya sakit. Ada orang yang komentar itu adab, wah, gak tampak pernah ngaji yang ngomong itu. Justru karena sakit perut itu tanda husnul khotimah. Keluarganya berkomentar, beliau itu nggak ada riwayat sakit perut, tapi beliau mengeluhkan sakit perut saat menjelang meninggalnya. Tapi bukan sakit perut karena kebanyakan minum paloma. Kalau kebanyakan minum paloma, topi miring, ngerti ya? Yang ngerti tahu lah. Itu nggak termasuk kalau yang itu, karena itu beda bab sebabnya itu. Karena maksiat sebabnya berarti. Wal ghariq, dan orang yang tenggelam. Tenggelam juga dalam kebaikan, bukan karena nyolong terus lari nyemplung kali, hanyut mati, nggak masuk itu. Tapi memang betul-betul tenggelam dalam kebaikan atau dalam perkara-perkara yang mubah. Wasahibul hadmi, dan orang yang tertimpa reruntuhan, tentu saudara dalam kebaikan ya. Wasyahidu fi sabilillah, orang yang mati syahid dalam perjuangan di jalan Allah. Ya, ini di jalan Allah itu maksudnya apa tadi? Di antaranya sebagai pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis taklim, penggiat dakwah, atau jamaahnya, atau donaturnya, dan seterusnya itu. Allahu Akbar. Ini hadisnya riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tidak kita masih sama juga. Ini beda ini, ada tambahan ini. Asyhadatu sab'un siwal qatli fi sabilillah. Orang yang mati syahid, disebut mati syahid itu ada 7 macam selain dari yang terbunuh di peperangan di jalan Allah. Pertama al-mat'un, orang yang kena penyakit taun, syahid kata Nabi. Wal ghariqu syahid, orang yang tenggelam juga syahid. Wa sahibul dzatil jambi syahid, orang yang terkena penyakit di area dalam tulang rusuk ini. Jadi penyakit dalam ya, orang yang kena penyakit dalam. Jadi orang yang kena penyakit di area tulang rusuk ini, itu dia juga termasuk yang syahid. Ini di dalamnya ada apa aja ini? Ya, bu jantung, bu apa ini tidak ngerti, itu syahid itu. Wal mabtun, dan orang yang sakit perut, syahidun syahid. Wa sahibul hariq, dan orang yang tenggelam, dan orang yang terbakar itu juga syahidun syahid. Waladhi yamut tahtal hadmi, dan orang yang mati tertimpa runtuhan itu juga syahidun syahid. Wal mar'atu tamutu bi jum'in syahid, dan orang yang wanita yang mati karena melahirkan itu juga syahid. Jadi atau bayinya masih, atau mati karena keguguran itu juga syahid. Makna syahid di sini, di antara maksud syahid bagaimana dikatakan oleh Ibnu Ambari, lian Allah Taala, sungguh Allah Taala wa malaikatu, dan para malaikatnya alaihimussalam yashhaduna, mereka menyaksikan lahu, memberikan kesaksian lahu untuk orang yang mati itu bijannati dengan surga. Fa makna syahid masyhudun lah. Makna syahid adalah orang ini disaksikan oleh Allah dan para malaikat, dijamin masuk surga. Jadi orang kalau syahid dijamin masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini maknanya orang yang mati di jalan Allah tadi, di antaranya adalah maknanya apa tadi? Termasuk pengurus masjid, mushola, majelis taklim, donaturnya, jamaah aktifnya, penggiat-penggiatnya, itu masya Allah. Makanya jangan sampai kita tidak tergabung di dalam ikut andil perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus terlibat.
Waruya dan diriwayatkan an Salman dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irqabu, perhatikanlah, lil mayyiti, perhatikanlah mayit, inda mauti, ketika kematiannya, salasan, 3 hal. Perhatikanlah 3 hal ini pada orang yang akan mati. Apa itu? In rosyaha jabinuhu, apabila berkeringat dahinya, wadarofat ainahu, dan mengucurkan air mata kedua matanya, wantasyara mankharahu, dan mengembang kedua lubang hidungnya, fahiya rahmatun minallahi qad nazalat bih, maka itu adalah rahmat Allah yang turun kepadanya. Tapi wa in ghatta ghatital bakri, tapi apabila dia mendengkur sebagaimana mendengkurnya onta yang al-makhnuq, yang tercekik, wa khamida launuhu wa khamida launuhu, dan berubah raut mukanya atau menggelap raut mukanya, wa azbada syadaqahu, dan membusa kedua ujung mulutnya, fahuwa adabun minallah, maka itu adalah adab dari Allah Ta'ala, qad halabi, yang telah sedang terjadi pada dia. Kharajahu Abu Abdillah, telah mengeluarkan hadis sampai Abu Abdillah At-Tirmidzi Al-Hakim fi Nawadirul Usul, dalam kitab Nawadirul Usul, lahu, yang menjadi karya beliau. Jadi kalau merujuk pada, tapi ini riwayatnya lemah ya. Ada disebutkan dalam hal ini, kata Al-Iraqi, hadisnya tidak sahih. Namun saya mau terangkan dulu bahwa para ulama, umumnya para ulama itu masih mau menggunakan hadis yang lemah selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, dan selama bukan masalah halal haram. Itu umumnya para ulama. Maka dalam hal ini jangan gegabah untuk tanda yang kedua tadi ya, untuk kemudian kita secara gegabah ngecap orang su'ul khotimah, jangan dulu. Tapi memang patut kita waspada, tapi jangan buru-buru. Tapi kalau untuk yang pertama tidak ada masalah, karena itu selaras dengan riwayat-riwayat yang sahih berkaitan dengan tanda-tanda husnul khotimah. Tapi mengenai tanda husnul khotimah tadi itu tunggu dulu. Ngerinya nanti kita terjebak kepada menuduh yang tidak benar tentang saudaranya sesama muslim. Karena kata Imam Al-Qurtubi, kematian itu perkara ruhani, jadi bukan perkara jasmani. Jadi kadang tampak fisik sakit, tapi sebenarnya roh tidak merasakan sakit. Kenapa? Karena rohnya baik-baik saja. Sementara tampak sakit di fisik karena penyakit fisik yang diderita. Contoh, ada orang tertentu sakit sirosis misalnya, atau gagal ginjal, atau apalah, serangan jantung atau apa, terus badannya mati menghitam atau biru-biru. Terus orang ngomong, diadab ini. Tidak boleh. Tunggu dulu. Kenapa? Karena bisa jadi kata Imam Al-Qurtubi itu pure murni gara-gara penyakit fisik. Jadi bukan karena adab. Makanya untuk tanda yang su'ul khotimah itu tunggu dulu, jangan buru-buru itu, karena itu di samping riwayatnya lemah, dan saya khawatir ini bertentangan dengan riwayat yang sahih. Kalau bagian yang pertama itu cocok dengan riwayat yang sahih, tidak ada masalah, yaitu keluarnya keringat pada keningnya atau dahinya, yang kedua meneteskan air mata, kemudian mengembang hidungnya, itu sebagai tanda bahwa dia kayak seneng gitu loh, bunga bahagia. Nah itu insya Allah itu tanda husnul khatimah, merujuk pada riwayat yang ini. Tapi mengenai tanda husnul khotimahnya tunggu dulu ya, jangan buru-buru. Dan akan lebih baik memang orang yang takziah, terutama yang bagian memandikan jenazah, itu mulutnya tidak boleh ember. Ya, kalau lihat tanda-tanda yang buruk, tidak boleh kemudian yang bersangkutan membocorkan ke sana kemari. Justru harus disimpan dan bisa menjaga rahasia. Itu kalau yang baik-baik tidak apa-apa diceritakan. Jenazahnya enteng, padahal orangnya gemuk gitu misalnya. Saya mencium bau wangi saat monggo silakan. Kalau yang baik-baik ceritakan, kalau yang buruk-buruk jangan. Itu seperti itu. Allah Akbar.
Wa qala, dan beliau berkata, qala berkata siapa? Abdullah. Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, yabqi alaihi khotoya min khotoyahu, masih tersisa atasnya kesalahan-kesalahan dari kesalahan-kesalahannya, maka fayujafa biha, maka orang itu diampuni oleh Allah dengan sakitnya sakaratul maut itu, indal maut, ketika mati itu, ay yujaza, disiksa, fayariqu lidzalika jabinu, maka dia disiksa saat kematiannya itu, disakit, diberatkan saat kematiannya itu, supaya yang bersangkutan itu rontok dosa-dosanya, hingga kemudian dia merasa malu kepada Allah, hingga kemudian berkeringatlah dahinya itu. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata siapa sebagian para ulama, innama ya'liqu jabinuhu haya'an min rabbih lima qatarafa min mukhalafatihi, bahwasanya keluarnya keringat di dahi itu adalah karena dia malu kepada Tuhannya, yaitu Allah, disebabkan apa yang dia kerjakan tuh kok nggak cocok dengan apa yang diberikan oleh Allah. Malu, perasaan tidak banyak yang dia kerjakan, tapi kalau dikasih banyak oleh Allah dalam bentuk rahmat, ampunan, maghfirah, surga, kebaikan, jadi dia merasa malu kepada Allah. Saya lebih condong pada yang ini, yang kedua ini, lebih condong pada yang ini. Karena begini, kalau untuk yang pertama itu kata para ulama gini, seseorang itu asal tobatnya beres, amal solehnya maksimal, insya Allah nggak perlu mati yang menyakitkan, itu nggak perlu, insya Allah. Kata para ulama itu gitu. Tapi kalau tobatnya nggak beres, amal solehnya masih kurang, kok masih tersisa dosa yang masih cukup banyak, maka kemungkinan matinya memang dahsyat. Karena memang tadi Allah berkehendak agar dia rontok semua dosa-dosanya. Nah, pilihan di kita sekarang, pilihan mau masih hidup, pengen nanti dosa insya Allah habis saat kematian dengan mati yang dahsyat, atau sekarang masih hidup perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah, tingkatan ibadah dan amal yang soleh, sehingga harapannya kita nggak perlu untuk yang ketiga nantinya. Nah, itu menurut penjelasan para ulama itu begitu. Mungkin Anda nanya, lah itu Ustaz, beberapa orang soleh ada yang matinya itu dahsyat, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jawab oleh para ulama, pertama begini, musibah yang ditimpakan kepada para nabi dan rasul, karena para nabi dan rasul itu juga mendapatkan musibah, itu tidak untuk menghapus dosa, tapi untuk menyempurnakan kemuliaan. Itu kalau untuk para nabi dan rasul. Seperti batu yang terpanggang oleh lahar gunung Merapi, semakin dia kena panggang panas yang luar biasa, semakin jadi batu mulia dia. Kan begitu menurut teori geologinya, katanya, betul apa enggak itu? Maka ulama-ulama kita itu atau orang-orang saleh itu kadang dimatikan dengan kematian yang dahsyat itu untuk menyempurnakan kemuliaannya. Itu satu dulu. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang minta agar sakit seluruh umatnya saat kematian ditimpakan kepada beliau. Nah, itu yang kedua itu. Jadi Nabi itu minta, ya Allah timpakan seluruh sakitnya umatku kepadaku. Itu permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan Nabi kemudian sakit kematiannya, tapi lebih kepada karena Nabi yang minta agar semuanya ditimpakan kepada beliau. Makanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab ini juga mengatakan, saya kalau melihat ada orang mati nggak ngerasa sakit, nggak heran kan? Kenapa? Karena sudah melihat begitu dahsyatnya kematian Rasulullah Muhammad SAW saat menghadapi sakaratul maut itu, di mana beliau meminta agar seluruh sakit umatnya ditimpakan kepada beliau, beliau nggak heran setelah itu. Oh kamakal. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, secara umum kalau untuk kita ya, kalau untuk kita secara umum, kalau tobatnya beres, amal solehnya maksimal, insya Allah nggak perlu yang ketiga, sakit saat kematian untuk menghapus dosa-dosa kita. Tapi kalau tobat kita masih belum beres, tobat kita, amal soleh kita nggak maksimal, nah, terus dosa masih banyak, ada kemungkinan
dimatikan dengan kematian yang dahsyat supaya rontok dosa-dosanya. Itu kalau untuk orang yang beriman itu gitu. Allah Akbar. Wa inna baqiyat quwal hayati, dan bahwasanya yang tersisa dari kekuatan kehidupannya, wa harakatuha fi ma'ala, dan yang masih bisa bergerak dari tubuh orang yang saat mati itu cuman bagian atas tubuhnya aja, sini ke atas ini aja. Makanya wal haya'u fil ainain, sementara rasa malu itu terletak pada kedua mata yang menyaksikan aneka rahmat dan ampunan Allah bagi orang yang akan meninggal itu. Wa dzalika waqtul haya'i, dan itulah waktu di mana dia lupa malu kepada Allah sampai keluar keringatnya di dahinya itu. Nah, sementara yang masih aktif tubuhnya cuma bagian atas, makanya keluar keringatnya, bagian bawah enggak. Wal kafiru fi umyin an dzalika kullih, sementara orang yang kafir tidak akan pernah merasakan semua itu. Wal muwahhidul mu'adzabu fi syughlin an hadza bil adabil ladzi qad halla bih. Demikian juga orang yang bertauhid tapi yang diadab saat kematiannya, itu juga dia tidak akan merasakan semua itu gara-gara sibuk dengan adab yang sedang terjadi pada yang bersangkutan. Dan itu hanya terjadi pada seorang mukmin saja. Karena ingat tadi, seorang mukmin yang sejati ketika menjelang kematiannya, dia melihat tempat tinggalnya yaitu apa tadi? Surga. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Dan kata para ulama, walaupun misalnya seorang mukmin yang husnul khotimah itu dia awalnya kematiannya begitu menyakitkan, tapi ujungnya enggak terasa sakit, kata para ulama. Para ulama menyatakan karena orang yang beriman itu, kalau merujuk pada surah Al-Waqiah ayat 83 tadi, dengan penjelasan dalam hadis riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah, itu menyaksikan surga sebagai tempat tinggalnya itu. Nah, melihat surga itu yang tadinya sakit enggak terasa sudah. Dalil yang dipakai oleh para ulama adalah kisah Nabi Yusuf. Ketika kaum wanita diberi buah plus pisau dan mereka mengiris buah itu kena tangannya, itu enggak terasa sakit ketika melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Kata para ulama, melihat Nabi Yusuf aja enggak terasa sakit, apalagi melihat surga. Jadi walaupun sakit sakaratul maut itu, kalau ujungnya kita melihat surga, ujungnya enggak terasa sakit lagi. Semoga surga untuk kita semua ya. Amin. Allahumma amin. Insyaallah, mudah-mudahan. Wa innamal irqul ladzi yadhharu liman hallat bihi al-rahmah, dan bahwasanya keringat itu hanyalah tampak bagi orang-orang yang sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu laisa min waliyin wala sadiqin wala barrin illa wa huwa mustahin min rabbih. Sekalipun yang bersangkutan itu bukanlah seorang wali, bukanlah seorang yang siddiq, bukan pula seorang yang ahli dalam kebaikan, selain dari yang bersangkutan itu lebih kepada karena merasa malu dari Tuhannya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bisa menimpa siapa saja orang yang beriman, walaupun dia bukan seorang wali, bukan seorang yang siddiq. Siddiq itu tingkatannya satu tingkat di bawah nabi. Kemudian tidak pula seorang yang bar, orang yang selalu berbakti. Ini bisa terjadi pada level mukmin biasa sekalipun, asal dia mendapatkan keberkahan husnul khotimah, maka yang bersangkutan matinya akan mengeluarkan keringat di dahinya karena rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'al busyra wat tahafi wal karamati, disertai dengan adanya kabar gembira dan pengharapan dari Allah serta aneka kemuliaan-kemuliaan dari Allah. Kita orang yang beriman, insyaallah, semoga kita termasuk mukmin sejati, amin insyaallah. Kita semua dalam perjalanan menghadap kepada Allah untuk mendapat anugerah insyaallah. Beda dengan orang kafir. Kalau orang kafir dalam perjalanan juga menuju kepada Allah untuk mendapat pengadilan dari Allah. Orang beriman dengan imannya yang baik dan benar, dia dalam perjalanan menuju kepada Allah untuk menerima aneka anugerah dari Allah. Tapi orang yang jahat, apalagi sampai kafir, dia dalam perjalanan menuju kepada Allah dalam rangka untuk diadili oleh Allah. Pertanyaannya, kita termasuk yang mana kira-kira? Nah, itu monggo masih hidup. Apakah kita ingin dalam perjalanan menuju kepada Allah untuk mendapatkan aneka anugerah, atau untuk diadili?
Semoga yang dapat anugerah itu ya. Amin insyaallah. Nah, itu Allah sebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Ketika orang beriman yang dengan iman yang luar biasa itu meninggal dunia, apa kata Allah melalui para malaikatnya di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat ayat 30 itu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih. Bergembiralah, Anda dijamin masuk surga. Jadi orang beriman dalam perjalanan menuju kepada Allah untuk mendapatkan aneka anugerah. Semoga kita di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Orang beriman menjelang kematiannya apa kata Allah melalui para malaikatnya di surah Al-Fajr itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, silakan kembali pada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Masuk dalam surgaku dan kumpulan, masuklah dalam rombongan hambaku yang terpilih dan masuklah dalam surgaku. Orang-orang yang beriman dengan baik dan benar oleh Allah diseru dengan seruan-seruan yang indah, dengan jaminan-jaminan aneka kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nah, semoga kita termasuk di dalamnya ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Imam masih hidup, monggo kita berusaha menjadi orang-orang yang semoga nanti dipilih oleh Allah untuk diberi kabar gembira tadi. Tapi kalau orang yang zalim, orang yang jahat, apalagi sampai kafir, sampai sini nyawanya Allah tampakkan neraka kepadanya. Begitu melihat neraka tidak mau keluar nyawa itu, negosiasi agar kematian ditunda sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Al-Munafiqun ayat 10 itu. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, andaikan kematianku ditunda sebentar aja, aku mau sedekah dan menjadi hamba-Mu yang soleh. Tapi di ayat 11-nya Allah nyatakan bahwa ajal tidak bisa dimundurkan walaupun cuman sesaat, alias harus tepat waktu. Kenapa mereka kok tidak mau mati? Karena mereka tahu bahwa mereka nanti dalam perjalanan berikutnya akan menghadapi aneka keburukan-keburukan, aneka pengadilan-pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat mengerikan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Perjalanan akan terasa indah kalau kita sedang menempuh perjalanan untuk menemui sang kekasih. Maka orang beriman adalah orang-orang yang sedang menempuh perjalanan untuk menemui sang kekasih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qultu, aku katakan, wa qad tadharul alamatu salasatu. Terkadang tampak 3 tanda sekaligus. Wa qad tadharu wahidatun wa tadharu isnani. Kadang tampak 2 atau 3. Kadang tampak 1, kadang tampak 3. Kadang tampak 1, kadang tampak 2, mohon maaf. Wa qad syahadna irqal jabini wahdah. Kadang kita melihat ada orang yang mati, tanda husnul khotimahnya cuman keringat di dahinya. Wa dzalika bihasbi tafawutin nasi fil amal. Lagi-lagi itu tergantung dari seberapa banyak dia luput dalam beberapa amal-amalnya. Jadi semakin komplit amalnya, semakin komplit tanda husnul khotimahnya, kira-kira gitulah. Semakin banyak amalan yang luput, ya berarti semakin sedikit tanda husnul khotimahnya. Jadi kalau jenengan kita termasuk yang komplit amalannya, yang wajib-wajib, yang sunnah-sunnah, semakin komplit tanda husnul khotimahnya insyaallah. Semoga kita termasuk yang komplit ini, amin. Nah, sementara semakin lalai dari amalnya, semakin sedikit tanda husnul khotimahnya. Malah bisa jadi malah nggak ada kalau lalai dalam amalnya. Wa fi hadis Ibnu Mas'ud, dan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, mautul mu'mini bi'irqil jabin, matinya seorang mukmin itu dengan adanya keringat di dahinya. Tabaqi alaihi al-baqiyah minad dunubi fayujafa biha 'indal maut. Masih tersisa dari dosa yang dia lakukan semasa hidupnya, maka dia diampuni oleh Allah dengan dahsyatnya kematian yang menyebabkan dia sampai keluar keringatnya itu.
Atau ada yang mengartikan banyak dosa yang dia lakukan sebenarnya, tapi karena diampuni oleh Allah sehingga dia merasa malu sampai keluar keringat pada dahinya itu. Ayyashhadu lima ayyushaddadu litamahhusi anhu dunubuhu litumahhaso anhu dunubuhu. Didahsyatkan kematiannya agar dihapus semua dosa-dosa orang itu. Jadi kadang kematian yang dahsyat itu dalam rangka untuk menghapus dosa-dosa seorang mukmin dalam hal ini. Nah, karena dia merasa malu kepada Allah karena perasaan begitu banyak dosanya, tapi kok malah diampuni oleh Allah, dia merasa malu, maka keluarlah keringat pada dahinya tadi itu. Maka saya ingatkan lagi ya, kalau nggak pingin didahsyatkan saat kematian, maka mumpung masih hidup lebih bersungguh-sungguhlah dalam bertobat kepada Allah. Maksimalkan ibadah dan amal yang soleh. Insya Allah kata para ulama nggak perlu yang ketiga, yaitu mati yang dahsyat saat kematian untuk menghapus dosa-dosa kita. Kenapa? Karena sudah bersih sebelum wafat. Makanya kan di antara doa kita apa? Allahumma inni as'aluka taubatan qoblal maut. Ya Allah, anugerahkan untuk hamba taubatan nasuha sebelum wafat. Wa rahmatan indal maut, dan dirahmati saat wafat. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan mendapatkan ampunan setelah kematian. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankanlah untuk hamba saat kematian. Dan seterusnya dan seterusnya. Allah a'lam bishawab. Baik, silakan break adzan dulu.
Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh. Monggo. Kalau baik, ada. Bapak barangkali ada yang mau tanya. Oh, sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kata-kata yang disampaikan tadi itu, saya mau bertanya bagaimana seandainya seorang studi dalam perawatan, ya, di mana dia mendapat khusus seperti ini, dia pakai nafas bantuan, sehingga dia tidak bisa apakah dia berusaha pada bahan kalau tidak, dan juga karena udara di ICU kemudian dingin dan kita tidak tahu apakah dia begitu atau tidak. Ya, nah ini saya bertanya. Kemudian sebaliknya, kalau kita melihat seorang menyaksikan seorang anak mengalami kematian, kemudian kita tidak melihat seperti yang tadi sampaikan tadi itu, apakah bisa kita mengatakan orang ini tidak mati ini bukan musuh kita, tapi musuh kita? Bagus. Apakah ini tidak menimbulkan fitnah? Bagus. Sampun? Oke, baik. Saya ulang tadi ya. Tanda husnul khotimah itu banyak. Salah satunya yang kita baca hadisnya tadi itu. Beberapa yang lain sudah saya baca tadi beberapa. Kata Imam Al-Qurtubi kadang ada tanda 1, ada 2, ada 3, kadang ada, tergantung dari amalnya masing-masing. Dan jangan pernah kita mengambil kesimpulan bahwa seseorang itu su'ul khotimah hanya gara-gara menurut kita tidak ada tanda-tanda husnul khotimah. Maka ini catatan penting buat kita bersama. Kalau ada orang meninggal, walaupun tanda-tanda husnul khotimah nggak ada pada dia, tapi dia meninggal sebagai pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, itu husnul khotimah itu sudah. Husnul khotimah itu. Jadi orang meninggal dalam keadaan sedang terlibat dalam perjuangan di jalan Allah, itu husnul khotimah itu. Makanya itu yang saya bilang tadi pada bapak-bapak dan ibu sekalian, libatkanlah diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Ambil bagian dalam kepengurusan masjid, musola, majelis taklim. Paling enggak jadi jamaah aktif lah, jamaah aktif. Sehingga kemudian kita termasuk yang mendukung kebaikan ini. Sehingga insya Allah dan semoga kalaupun kita meninggal, itu meninggal masih tercatat sebagai bagian dari orang yang sedang memperjuangkan agama Allah. Nonton itu yang kedua. Yang pertama tadi begini. Bahkan saya pernah ada jamaah itu menghubungi saya ketika ibunya dalam kondisi kritis saat pandemi kemarin, Pak. Beliau berada di ICU kritis, minta tolong kepada suster atau dokter yang bertugas agar menalkin. Celakanya yang bertugas saat itu tidak ada satupun yang muslim. Dokternya non muslim, susternya non muslim semua. Nah ini gimana Ustaz, gimana katanya? Ya sudah, kalau memang bisa ditalkin pakai video call ya video call, saya bilang gitu. Kalau nggak bisa juga, taruhlah misalnya beliau meninggal dalam keadaan tidak ditalkin ya, dan kita tidak tahu beliau mengucap la ilaha illallah atau tidak. Catatan pentingnya, kalau beliau termasuk orang yang saya ulang tadi sedang terlibat dalam perjuangan di jalan Allah, pastikan dia husnul khotimah sudah. Kalau dia tidak terlibat, ya kita jangan suudzon juga dengan mengatakan wah tidak ada tanda-tanda husnul khotimah pada, tidak boleh. Makanya tadi saya ulang, kalaupun misalnya bapak ibu menyaksikan ada tanda su'ul khotimah sekalipun misalnya, maka mulut kita harus tidak boleh mengumbar cerita kemana-mana. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Saya ulang, itulah pentingnya kita melibatkan diri kita dalam perjuangan di jalan Allah. Saya ulang ya, baik itu pengurus masjid, pengurus musola, pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah dan yang lain-lainnya. Nah, ngoten wallahu a'lam bishawab. Di luar itu berarti kita harus husnudzon. Husnudzon. Betul. Okay. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang akan bertanyakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih rumah sakit, Pak Ustaz. Iya. Masih soal rumah sakit. Iya. Pengalaman saya sendiri. Jadi teman saya itu meninggal. Tapi sebelum meninggal, karena dia sakitnya parah, namanya Islam itu di mana-mana. Untuk mempertahankan itu. Ya ngomong sama dokter, dok rumah itu susah apa dok? Udah semua. Kayak gitu. Yang ngomong teman bapak sendiri. Iya. Akhirnya? Waktu dia sadar, terus itu kota kabel, wah masih remaja susah. Nah gimana? Memang setelah dicabut semuanya. Baca kemudian baik-baik. Tidak lama meninggal akhirnya. Ya. Baik. Itu masih sadar ngomong gitu ya? Ya bagus kalau beliau yang sadar. Artinya nggak perlu pertimbangan keluarga gitu maksudnya. Jadi gini, ada mengobati, ada mempertahankan. Itu dalam Islam berbeda. Kalau mengobati memang ada perkembangan yang lebih baik, itu namanya mengobati. Kalau mempertahankan, ya cuman mempertahankan supaya dia masih bernafas saja. Nah itu tidak sama dengan mengobati. Itu kalau memang berdasar pada penjelasan ahlinya mengatakan sebaiknya dicabut misalnya. Tapi biasanya pihak rumah sakit tidak berani memutuskan kecuali keluarga yang memutuskan. Kalau atas dasar pertimbangan ahlinya silakan diambil tindakan, nggak apa-apa. Insya Allah tidak termasuk dalam kategori membunuh. Nah, demikian juga kalau seseorang yang akan meninggal itu dengan kesadaran sendiri, dia mengatakan sudah cabut aja lah daripada saya susah-susah kayak gini. Dan itu insya Allah tidak masuk dalam kategori bunuh diri, tapi lebih kepada, nggak ada perbaikan apapun, saya sekedar mempertahankan. Sementara apa yang untuk yang masih hidup itu lebih layak daripada untuk dirinya yang memang akan mati itu misalnya. Maka itu kembali pada keputusan yang bersangkutan. Dan saya sampaikan kemarin di sini ya, bahwa sebenarnya kematian itu kan mendadak bagi kita yang tidak tahu, yang tidak mengalami. Tapi bagi yang mengalami, sebenarnya kematian itu tidak mendadak sebenarnya. Hanya dia mau ngomong ke orang lain bahwa dia mau mati itu dialihkan ngomong yang lain atau dibuat lupa atau yang diomong gak mudeng gitu. Makanya ada beberapa orang ketika di rumah sakit, saya mau pulang saja. Bukan apa-apa, karena dia tahu bahwa dia gak lama itu. Nah, dan itu yang saya sampaikan kemarin di sini kan, bahwa sebelum malaikat maut itu datang, sudah ada malaikat pendahulu yang datang. Dan itu kalau orang yang baik namanya malaikat rahmat. Dan itu bisa disaksikan sejauh mata memandang. Begitu. Wallahu a'lam. Bisa ya mungkin yang bersangkutan sudah menyaksikan semua itu, Pak. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena waktunya sudah habis. Dan setelah sholat Aisyah panitia korban akan rapat, maka kita akhiri dulu. Silakan. Kita tutup. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.